Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Haji Andi Bahtiar Gani, Al-Mukarram Bapak Haji Maulana, dan seluruh hadirin yang hadir pada pagi ini. Semoga pagi ini pagi yang dirahmati Allah, yang diberkahi Allah. Kita memulai hari dengan melaksanakan pengajian. Ya, mudah-mudahan sekali lagi adalah kita menjadi hamba Allah yang senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ingin nikmat Allah bertambah enggak? Mau? Kalau mau, ya, syaratnya sudah jelas. Nikmat yang ada kita syukuri. Ya, nikmat yang ada kita syukuri. Allah akan tambahkan nikmat berikutnya. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah sudah mengingatkan kita, kalau kita bersyukur Allah akan tambahkan nikmatnya. Kalau kita kufur, adzabun syadid. Jangankan ditambah, justru nikmat yang ada pun tidak akan menjadi kebaikan buat kita, yang ada akan mengundang azab Allah yang mengerikan. A'udzubillah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga dan para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang tetap setia beristiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Nabi bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku maka sama dengan mencintaiku. Siapa yang mencintaiku nanti bakal bersamaku di surga. Baik, alhamdulillah kita bisa melakukan kajian lagi, dan tema hari ini adalah tentang muhasabah. Ya, tentang kenapa kita harus muhasabah. Ada yang tahu jawabannya? Ya, Bapak Ibu. Ya, kalau pertanyaan kenapa kita harus muhasabah, nah, kebanyakan di antara kita itu disibukkan dengan kehidupan duniawi sehingga lupa apa? Akhirat. Ya, hari-hari kita berangkat dari rumah pagi sampai di sini langsung bekerja, pulang-pulang jam berapa? Jam 6 kan? Kan sibuk itu aja kita, sehingga lupa untuk bekal ke akhirat. Seakan-akan hidup itu di dunia saja. Maka kalau tidak muhasabah, kebanyakan orang lupa diri. Ya, jadi hidupnya hanya ngurusin dunia saja terus. Nah, Anda ingat untuk bekal ke mana? Akhirat. Nah, kalau tidak dimuhasabah, kita merasakan tenang aja gitu. Gak punya bekal tuh tenang aja. Satu itu. Jadi dengan tidak muhasabah, orang pasti lupa diri bahwa dia seakan-akan hidup ini di dunia. Ya, kebanyakan begitu, kebanyakan lupa. Yang kedua, ada yang ibadahnya rajin, sholat, puasa, zakat, bahkan haji, tapi tidak dimuhasabah, itu hidupnya tetap saja bisa berbahaya. Bisa saja ibadahnya rajin tapi tidak berdampak pada akhlaknya. Seakan-akan sudah banyak amal, padahal ibadahnya rajin tapi dia hidupnya tidak bermasyarakat dengan baik, tidak ramah, tidak sabar, ya, tidak peduli. Hablu minanasnya tidak ada. Hablu minallahnya memang rajin tapi tidak berdampak pada
kehidupannya, tidak dirasakan oleh lingkungannya, tidak dirasakan oleh istrinya, tidak dirasakan oleh anaknya. Bisa saja itu. Makanya harus dimuhasabah itu. Apakah ibadah saya sudah benar? Ya, sudah berdampak pada akhlak. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Tampak pada mereka tuh ahli-ahli sujud. Jadi ahli ibadah itu bukan pada rajinnya tapi pada akhlaknya, karena akan ramah, akan baik gitu. Jadi kita harus muhasabah dalam ibadah. Dengan tidak muhasabah, sekali lagi kita mungkin merasakan sudah punya cukup amal buat ke akhirat, padahal masih jauh. Dengan tidak muhasabah, kita pun lupa bahwa kita bakal meninggal dan bakal mempertanggungjawabkan amal kita. Maka Allah mengingatkan kita di dalam surat Al-Hasyr, surat 50 nomor 9, surat nomor 59, ayatnya ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini adalah menjadi dasar perintah kita ya, muhasabah. Jadi muhasabah itu sebagian kewajiban yang harus kita lakukan. Habis disibukkan dengan gitu-gitu, belum kreditan. Lihat kursi 2 bulan lagi, lihat kulkas 4 bulan lagi, motor 6 bulan lagi. Hidupnya, maka punya motornya kredit. Beda bunyinya. Hanya itu yang kita pikirkan, sibuk terus. Dan Allah mengingatkan kita, ya, surat apa? Al-Hasyr, surat nomor berapa? 59. Sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan adalah setiap hari memperhatikan apa yang sudah dilakukan untuk hari besok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Tuh, kita kerjakan. Baik Bapak Ibu, ini jangan dianggap remeh nih muhasabah. Apalagi nggak pernah, udah pasti cilakan deh. Kalau tidak pernah muhasabah nggak bakalan ada perbaikan dalam hidup. Ya, lebih muhasabah ini di bidang untuk kehidupan mana kata Allah? Akhirat. Kayak orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tuh perintahnya. Apa itu takwa? Menjalankan semua perintah Allah dalam rangka mendapatkan ridhonya. Lalu meninggalkan semua larangan Allah dalam rangka menghindarkan diri dari siksanya. Itu takwa. Ya, makanya kalau nggak diingat-ingat lupa pasti. Ya, hidup ini udah takwa apa belum? Kalau sudah takwa, insya Allah dapat ridho Allah. Dapat ridho Allah, dijamin tidak ada masalah dalam hidup. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah akan keluarkan dari setiap masalah. Sekalipun ada pandemi 2 tahun lebih, bagi yang takwa nggak ada masalah. Buktinya masih pada cantik-cantik. Pada ya, bagi yang takwa apa masalahnya? Ya, nggak ada masalah. Yang masalah itu yang tidak takwa. Kalau tidak takwa kan jauh daripada Allah. Yang daripada Allah, dia tidak ingat Allah dalam masalah. Dia tidak yakin atas perlindungan Allah, pertolongan Allah, hingga hidupnya gelisah. Padahal kata Nabi, apa yang kau khawatirkan, sementara hari ini kau bisa makan dan yang untuk besok ada. Lalu apa yang dikhawatirkan? Ketika Nabi saja nggak ada makanan, Nabi enggak khawatir. Ketika bertanya, adakah makanan hari ini? Tidak ada. Apa kata Nabi? Aku akan puasa saja. Tuh kan bagian takwa enak aja. Nggak ada jadi masalah. Ini salah satu contoh aja. Dulu saya punya guru namanya
temennya Buya Hamka, kita panggil Buya Salman di Kelapa Gading. Dia dulu hidupnya hanya ngajar aja di Aceh, keliling gitu ngajar dari masjid ke masjid. Pernah suatu hari tuh di rumah gak ada beras sama sekali, nah ada makanan. Tanya ke Umi, katanya besok mau masak apa? Mau masak apa? Katanya Abi, makanan aja nggak ada, beras aja nggak ada. Ya udah kita puasa aja besok. Tiba-tiba waktu subuh ada yang ngetok pintu. Permisi, ada orang bawa beras 1 karung. Katanya, ini katanya Buya, nitip beras nih buat Buya. Loh katanya, dijamin Allah. Ya, kerjanya apa? Ngajar aja. Tapi ketika dia butuh, ada intan surullah yang surukum. Siapa yang menolong agama Allah, Allah akan tolong. Tidak kelaparan. Maka kalau takwa nggak ada kekhawatiran ya, pasti Allah akan jamin kehidupannya dunia dan akhirat. Maka Allah perintahkan orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah supaya hidupnya senang, tenang. Yang takwa itu tenang. Bahkan wayarjukum min haitsu la yahtasib. Rezekinya aja dijamin. Rezekinya dijamin. Enggak khawatir bagi yang takwa ya. Baik. Kemudian perintahnya sudah itu adalah wal tantur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaklah setiap diri memperhatikan sudah punya bekal apa untuk pulang ke kampung akhirat. Kebanyakan kita bekal itu untuk dunia, dikumpul-kumpul terus. Sehingga pelit. Enggak mau sedekah. Padahal setiap pagi setiap pagi itu ada 2 malaikat yang selalu berdoa. Ya. Ada 2 malaikat. Apa doa malaikatnya? Ayo. Yang pertama, ya Allah, gantilah orang-orang yang berinfak. Suruh diganti oleh Allah. Apa sudah berinfak begini? Alhamdulillah. Belum. Sebab didoakan malaikat yang berinfak. Ada apa namanya? Sedekah subuh ya. Sedekah subuh. Kan kalau ke masjid pasti melewati apa tuh? Kotak amal. Jangan cuma ditepukkan. Tepuk lewat. Tepuk lewat. Bahkan ada yang dilihatin sambil senyum. Kata udah, kenapa kayak nggak diisi, senyum aja? Kamu nggak ngerti hadis, senyum aja sedekah. Sedekahnya senyum doang. Masukin hati-hati kalau kotaknya dari besi. Masukin yang 1000, bunyinya kelentrang kenceng. Cari yang kertas yang 1000 juga. Sedekah subuh didoakan malaikat supaya diberkahi Allah, diganti Allah. Berkah usahanya, berkah rumah tangga semua. Itu hebat. Sebab kita membuka pagi dengan kelihatan ingin berkahnya itu loh. Kelihatan ingin Allah memudahkan rezekinya, dan demi Allah dia yakin pembuka rezeki kan Allah, bukan pekerjaan. Pembuka rezeki adalah Allah. Sehingga dia yakin dia mungkin 2000 dengan 1000 dengan 10.000 tergantung kemampuannya. Jadi kalau ke masjid itu bawa tuh, titipin suaminya, Pak nih sedekah subuh. Berapa? 1000? Hah? Emang bisanya 1000? Nggak apa-apa 1000 juga. Yang penting memang ya mungkin ya sebulan 30.000. Nah, terus sebulan udah 30.000. Dan ketika Nabi bersabda bahwa yang amal yang paling disukai Allah adalah adwamu wa yuqala, yang rutin walaupun sedikit. Bukan pas Ramadan doang, udah gitu mampet. Enggak lagi Ramadan. Kadang-kadang masuknya ke rekening bank ya. Oh. Nggak digunain gitu gimana? Nah itu dosa. Pelit namanya. Nah itu yang pelit yang didoakan oleh malaikat. Ya Allah, bangkrutkan orang yang pelit, ya. Pengurus masjid itu dong kalau gitu. Dia kan masukin ke kotak. Nah iya betul ya, banyak pengurus masjid yang masukin ke kotak taruh di bank. Bangga aja tuh bendahara, dilaporkan punya saldo sekian ratus juta. Itu nggak amanah namanya. Harusnya pakai segera buat kepentingan masjid. Itu amanah dari umat. Sekolah. Iya, udah gitu sejadahnya bau. Masjidnya kotor. WC-nya jorok, sementara saldo 200 juta, 500 juta. Itu nggak benar, itu nggak aman. Kita benerin aja. Maka di masjid saya saldonya cuma 20 juta. Untuk apa? Itu untuk apa? Untuk operasional.
Kita kan operasional tiap bulan kan keluar. Gitu. Jumat masuk habis, laporkan habis. Gitu. Makanya ada sekarang di masjid saya ada namanya Jumat Barokah. Jadi tiap hari Jumat masyarakat dapat makanan gratis. Ternyata dengan itu malah terowongan Jumat makin banyak. Ternyata mereka buat makan siang dimasukin ke terowongan. Jadi hebat tuh dengan cara Jumat Barokah. Baik, yang penting jangan merasakan ya. Kita muhasabah diri. Biasanya kalau kita ingin berkah dari Allah, jadi pagi aja dimulai dengan berinfak dan itu didoakan oleh malaikat. Kalau kita tahu rezeki dari Allah, tentunya kita tidak akan melewatkan infak itu, sebab didoakan malaikat. Kata malaikat, tambahkanlah, gantilah rezeki yang dikeluarkannya. Tapi karena kita nggak yakin, kadang-kadang kita nggak mau tuh untuk berinfak 1.000, 2.000. Ya, kepada siapa infaknya? Ya kepada yang membutuhkan, kepada perjuangan agama misalnya di masjid, kepada tukang sampah yang kita tiap pagi ngambil sampah, kepada hansip yang semalaman menjaga keamanan di komplek kita. Ya, kasih 5.000 aja mereka senang. Ya, tiap hari kasih 5.000. Oh, senang. Buat rokok gitu. Bukan ya. Racunin. Boleh nggak manfaat ya, buat makan ya, anak istri ya. Baik, Racunin. jadi sekali lagi, kebanyakan kita itu tidak merasakan bahwa kita bakal meninggal. Ya, sehingga kita tidak bersiap-siap. Ya, orang yang tidak bersiap-siap tentunya akan menyesal, akan sangat menyesal nanti. Tidak bersiap-siap dengan amal kebaikan tadi, merasa kita sudah punya banyak kebaikan, maka sangat butuh kita untuk muhasabah. Kapan muhasabah itu? Sebaiknya di waktu menjelang sahur. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran, di situ dari mulai ayat 14, 15, 16, 17 disampaikan ciri yang bertakwa. Di antara ciri yang bertakwa adalah wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang bangun di waktu sahur untuk beristighfar. Istighfar dimulai dengan muhasabah tentunya. Itu ya. Dan ini yang saya tekankan dalam tema hari ini adalah tentang muhasabatun nafs, menghitung-hitung diri agar kita senantiasa berada di jalan yang Allah ridhoi. Mereka yang dirahmati Allah SWT, orang-orang yang muhasabah itu nanti akan menyadari betapa dirinya banyak kekurangan. Ya, masih banyak dosa yang kita lakukan, masih jauh dari kebaikan-kebaikan. Ya, ini pentingnya. Jadi kita kan menyibukkan diri di seharian terus urusan duniawi. Makanya di waktu sahur kita duduk menunggu sampai waktu subuh. Dihitung-hitung apa yang kita lakukan. Para salafus soleh betapa khawatir tentang dosa. Padahal mereka orang soleh, orang baik, tapi dia tetap berkata, andai dosaku bau, katanya gitu. Andai dengan dosa aku bau, maka tidak ada orang yang bisa dekat dengan aku karena baunya aku. Padahal dia orang baik. Hasil muhasabah seperti itu. Padahal dia orang soleh, merasa belum cukup untuk meraih ridhonya Allah. Apa caranya, bagaimana supaya kita merasakan kurang? Bandingkan nikmat Allah dengan amal yang sudah kita lakukan. Ya, Allah memberikan kita mata, Allah memberikan kita pendengaran, hati, tangan, semua. Lalu bandingkan dengan apa yang kita lakukan sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Jauh masih. Maka seorang salafus saleh bilang, andai aku ini, dosaku ini bau, maka tidak akan ada yang mau dekat dengan aku karena aku bau pasti. Apalagi dosanya sebanyak-banyaknya udah bau bangkai. Andai dosa itu satu dosa satu bisul, kebayang kita udah penuh bisul. Ya, tuh. Andai satu dosa menjendol, Usian tuh. menjendol. Kalau satu dosa ngejendol satu, Usian deh. ya hari kita udah penuh jendolan. Tapi Allah kan menutupi aib-aib kita. Allah tetap muliakan kita. Allah menutupi aib kita, aib keluarga kita, aib suami, aib istri, aib keluarga, nggak ada yang tahu. Tapi di konten banyak malah orang. Nah ini, yang hebat lagi, betapa manusia tidak tahu diri, padahal Allah sudah menutupinya, malah dia bongkar sendiri. Betapa hebatnya orang itu tidak punya malu. Padahal Allah sudah, misalnya gini, Allah tutupi aib suami kita. Teman kita bilang, kamu enak punya suami. Suami kamu mah baik, baik apaan?
Kamu aja nggak tahu. Suami saya kalau di rumah, ngoroknya kenceng banget. Udah gitu pelit. Dia ngasih hitung-hitungan mulu. Padahal tutupi itu aib suami kita. Malah kita bongkar suami kita. Dosa nggak? Dosa luar biasa dosanya. Ya, itu dosa, nggak boleh. Harusnya jaga. Allah muliakan kita. Suami kita, keluarga kita bongkar sendiri. Maka kata Allah, siapa yang menutupi aib orang lain di dunia, maka Allah akan tutupi aibnya di akhirat. Nggak dibuka nanti aib kita. Siapa yang suka membongkar aib manusia di dunia, Allah bongkar nanti aibnya di akhirat. Diperlihatkan Allah di tengah orang-orang banyak, sehingga dia akan menunduk malu. Nah, kalau kita aibnya ingin dimaafkan Allah, tidak dibuka Allah, maka tutupi apa? Aib suami kita, aib istri kita. Istri kamu udah cantik baik, kamu aja belum tahu. Istri saya bukete. Nah, bukete. Jorok ya. Kadang kita nggak sadar itu ya. Apalagi bongkar aib teman kita. Makanya yang namanya ghibah itu adalah dosa besar. Kata Drew nama muflis, kata kita orang-orang yang bangkrut ya. Orang bangkrut adalah orang yang dolim dengan mulutnya, dolim, menyakiti orang, merampas hartanya, mengambil hak-haknya. Maka di akhirat bakal datang yang menagih kepadanya. Sementara di akhirat kita nggak punya duit, nggak punya apa-apa, yang ada amal. Maka kalaupun dia punya amal, akan ditarik amalnya kepada orang yang dolima, sehingga dia amalnya habis. Kalau amalnya habis tetapi dosa kedolimannya masih banyak, maka dosa orang-orang yang didoliminya akan diberikan kepadanya. Sudah dia punya dosa, ditambah dosa orang, betapa menderitanya nanti di akhirat. Kemudian dengan kita muhasabah diri, ya, kita akan berusaha memperbaiki diri, akan meningkatkan. Coba hari ini, tadi bangun jam berapa? Ketika muhasabah, ya Allah, aku subuh, alhamdulillah tadi bangun sebelum subuh. Bersyukur tuh, alhamdulillah. Kalau tidak, ya Allah, na'udzubillah, tadi kok subuh aku kesiangan. Ada rasa takut, ada istighfar. Ya Allah, kenapa aku? Padahal di dalam beberapa hadis disampaikan bahwa Allah menjamin orang masuk surga bagi yang menjaga sholat subuh dan sholat asar. Dua sholat ini menjadi jaminan kita masuk surga. Kemudian Rasul menyampaikan bahwa orang yang beriman adalah orang yang ringan melakukan sholat subuh, dan orang munafik, ciri munafik adalah orang yang susah melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Munafik itu cirinya orang malas sholat subuh. Jadi kalau yang pada malas, hati-hati, masih dikategorikan orang munafik. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 142, surat An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu ingin menipu Allah, Allah balas tipuan mereka. Idza qamu ila sholat qamu kusala, kalau sholat dia malas. Tuh munafik. Hati-hati, jangan merasakan sudah iman, sudah selamat, padahal subuh aja malas. Ya, boro-boro tahajud, subuhnya aja kelewat. Kata orang Betawi, sholat murtad, sholat jemur pantat. Sudah pagi, sudah kena panas matahari. Malaikat aja bingung, mau nulis di duha apa subuh? Disebut subuh, udah waktu duha, disebut duha, belum sholat subuh. Anaknya aja malas, anaknya bingung, ini mama sholat apa? Sholat subha tahu katanya. Apa itu sholat subha? Jangan banyak tanya anak-anak. Padahal mau bilang subuh takut malu sama anak, mau sebut duha takut bohong, jadi subha, sholat subuh waktu duha. Subrang, subuh berang. Ya, dengan muhasabah kita akan merasakan malu. Subuh aja kesiangan, berasa takut. Nah, takut kategori masih disebut orang munafik, masih malas sholatnya. Ya, ada dua sholat yang banyak dilalaikan, sholat subuh dan sholat asar. Wah, sholat asar, hati-hati di sini. Di mana sholat asar? Hati-hati, mendingan tunggu asar dulu di sini. Jangan benar-benar udah jam 4 nih, udah setengah 5 baru aja sampai di rumah. Di Jakarta namanya bagaimana dijamin sampai udah macetnya, naudzubillah.
Allah Maha tahu kan macet. Memang Allah tahu, tapi udah salah. Pasti Allah mengampuni. Mengampuni apanya? Orang sengaja meninggalkannya. Itu sengaja namanya. Kan nggak sengaja, dikirain mau disampai. Dikirain itu sengaja. Mendingan sholat dulu. Kalau takut benar-benar dengan azab Allah dan mengharapkan ridha Allah. Coba kalau meninggal tuh tabrakan, belum sholat asar, udah pasti namanya bukan husnul khotimah, tapi su'ul khotimah, mati dalam keadaan maksiat. Naudzubillah. Malaikat tuh gemes banget tuh lihatnya begitu. Udah dikasih sehat, udah dikasih kerja, malah kerjanya dipakai melalaikan kenaatan kepada Allah. Jadi makanya duhur ini bukannya sholat dulu, malah udah tahu duhurnya udah mepet, bukan sholat dulu, makan dulu. Udah makan dulu, ngobrol dulu. Udah gitu, ngerokok dulu, ngopi dulu, habis. Udah tahu mepet, dalilnya kan harus makan dulu sebelum sholat. Kalau nggak mepet, ini udah mepet, sholat pikirin makan. Nah, iya, dalilnya tapi soal udah jam 2 itu. Udah jam 2 nggak ada. Paksakan sholat dulu dan jangan ingat makan. Makanya kalau memang benar-benar kita beriman, pasti nomor 1 apa dulu? Sholat dulu. Habis pekerjaan selesai, sholat. Gitu ya, supaya nanti tidak. Itu yang aneh itu udah sholatnya kesiangan, udah mepet waktunya mau habis, masih ngopi dulu, masih ngobrol dulu, masih ngerokok dulu. Pas waktu asar azan, kok udah asar ya? Emang udah asar, malah pertanyaan. Asar baru duhur. Soalnya ada yang sholat jam 2:30 ditegur, sholat asar belum asar deh, merasa sholat duhur kok. Padahal udah mepet mau ke asar. Insya Allah di sini mah saya yakin semuanya dekat masjid ya. Pasti salatnya kerja. Soalnya kalau ke sini itu kan penuh NRA semua di luar. Jadi kalau pakai seragam semua. Pokoknya kan kelihatan seragam NRA. Di mana? Di luar. Ada ngerokok. Sholat bentar gitu. Lagi ini. Tanggung. Ya, Allah nanti di absen masuk masjid. Adanya kan kesini masuk ya. Udah enggak. Udah enggak? Belum mau dipasang. Masukin lagi ya. Adzan sih masuk. Ya, kalau kantor ingin berkah, jaga sholat 5 waktu. Berkah pasti. Berkah, kerjanya berkah. Lebih tenang kerja sesudah sholat daripada meninggalkan sholat karena kerja. Lebih tenang kerjanya lebih. Alhamdulillah. Kan kalau belum sholat, tapi tetap aja belum sholat. Ya, sholat dulu, tetap tanggung. Padahal udah diingetin. Padahal nggak tenang tuh kerja. Coba kalau udah sholat, nah tenang, kerjanya lebih tenang lagi. Kan lagi sholat tuh minta, ya Allah mudahkan segala pekerjaanku. Jadi tenang. Kalau nggak sholat mumet tuh mikirin pekerjaan. Tapi kalau kita yakin Allah penolong, memberi ketenangan, dijamin kelancaran, kan sholat dulu, sujud dulu. Dalam sujud doa, ya Allah mudahkan semua urusan. Aku ini ada urusan yang berat, apalagi berat. Udah urusannya berat, diserahkan pada otaknya, makin berat. Ya, makin berat tuh. Jangan ke otak saja, juga dengan doa. Fasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong tuh. Jadi kalau ingin ditolong, sujud. Zuhur sujud, asar nanti sujud, sebelum pulang sujud. Kalaupun meninggal, sudah sholat. Nah, maghrib sampai di rumah jangan malah nonton TV, segera bersih-bersih lalu sholat. Dengan muhasabah maka akan terasa kekurangan kita. Ternyata sholat ini selama ini banyak dilalaikan, gitu. Tapi kalau nggak dimuhasabah, lempeng-lempeng aja, nggak takut. Tapi kalau dimuhasabah baru. Muhasabah itu bukan begini, kita renungkan hati kita, ya kita bukan sendiri muhasabah itu. Lebih hebat sendiri. Makanya di antara orang yang dapat perlindungan Allah nanti kalau tidak ada perlindungan, yang tujuan di antaranya orang yang bangun di keheningan malam lalu berzikir sampai meneteskan air mata. Dijamin tuh. Dijamin, sebab dengan itu ada perubahan nanti. Bangun malam pipis aja, balik lagi tidur.
Kata Nabi itu yang dua telinganya dikencingin iblis. Coba cium. Ya. Bau kencing. Iya. Udah dibangunkan Allah, dihantarkan sampai ke kamar mandi, tinggal wudhu, sholatnya 2 rakaat. Kalau butuh Allah, ini enggak. Lanjutin ngorok. Ya. Nah, ini kita muhasabah. Ya, dengan muhasabah sekali lagi merasa ternyata saya masih jauh dari husnul khotimah. Merasa masih jauh dari orang-orang bersyukur, merasa masih jauh jadi orang baik. Andai mati, rasanya masih takut, masih jauh. Nah, dengan muhasabah itu maka kita akan berusaha memperbaiki diri. Nanti di sini ya coba mulai kalau ada yang masih telat negur. Yang negur datang Pak. Cara dunia baik ya. Sholat dulu sebentar, neraka lu. Ya jangan begitu juga. Neraka, ayo neraka. Mau neraka enggak? Digorok lu. Ditegur dengan cara yang baik ya, supaya hasilnya baik. Itu juga ria loh, nggak bakalan ke surga. Akhirnya berani tuh, bukan ke masjid. Ayatnya 182. Jauh banget dari 28 sekali. Walladzina kadzabu, ayo. Walladzina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan. Ya, dengan cara yang tidak mereka ketahui. Oh, ayat ini bagi orang yang beriman adalah ayat yang mesti kita sikapi dengan berhati-hati. Jadi kita, Allah akan menghadap orang-orang yang lalai, yang lupa diri itu dengan cara nggak tahu kalau dia itu diadab. Mungkin rezekinya tambah banyak, badannya sehat, anaknya sukses-sukses, tapi dia sholat males, ibadah males, tapi dunianya maju. Itu namanya istijraj. Allah ngasih tapi dalam rangka Allah siksa dia. Apa siksanya? Dia tidak sadar kalau hidupnya jauh dari Allah. Ditarik oleh Allah ke kebinasaan yang sebenarnya apa? Sakaratul maut yang mengerikan. Yang lihat beribuna. Kalau lihat ayat tentang sakaratul maut tentang dalam surat Al-Anfal ayat 50. Ya, halaman 50. Ayo. Walau tara id yatawaffal ladzina kafaru yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Jikalau kalian bisa melihat ketika malaikat sakaratul maut mencabut nyawa orang-orang kafir, dipukul, yadribuna wujuh, dipukul mukanya oleh malaikat, dipukul juga belakang, lalu diancam, rasakan siksa neraka yang bakal membakarmu. Begitu pasti mengalami itu. Semua yang tidak takut dengan azab Allah, yang lalai hidupnya untuk urusan akhirat, yang sibuk hanya urusan dunia, menumpuk-numpuk, tidak mau berinfak, pelit, alias mereka hese, alias buntut kasiran pantat kutilan, merki, bahasa apa? Tahu, nencek ya, pikir ya, maka orang-orang seperti itu sholatnya malas, ya ibadah malas, sama istri bengak, sama suami ngelawan, sama orang tua nggak menghormati, sama orang tua nggak berakhlak, nggak berterima kasih. Maka ingatlah saat satu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Itu diancam dia neraka. Ini pasti ayat, pasti dialami oleh orang-orang yang merasa bebas hidup di dunia, mengambil harta yang haram bebas, ya, menikmati harta haram bebas, padahal itu istijraj. Menikmati harta haram tapi dibebaskan Allah dari setiap ujian, itu istijraj. Ingat, ditarik Allah ke kebinasaan yang sebenarnya. Bagi yang diuji kan ada istighfar, ya Allah saya mohon ampun banyak dosa ya Allah, gitu. Tapi bagi yang dibiarkan, itu adalah siksa yang nyata. Maka bagi orang yang beriman, ketika diberi nikmat, dia bertanya-tanya, ya Allah apakah ini istijraj atau ini berkah dari iman?
Kalau dia ternyata ketika nikmat itu banyak jauh dari Allah, udah pasti itu istijrad. Tapi kalau ketika banyak takwa, ketika banyak ibadah, ketika banyak kebaikan, dia dirahmati terus oleh Allah, maka itu adalah nikmat rahmat. Ada seorang kaum Nabi Musa atau murid Nabi Musa datang, "Ya Musa, aku ini miskin, hidupku sangat miskin. Tolong minta kamu setahun aja saya mau merasakan nikmatnya kaya." Lalu Nabi Musa berdoa, Allah kasih kekayaan. Ternyata ketika setahun dia kasih kaya, dia terus berinfak. Dia rajin berinfak, rajin nolong-nolong, dia nikmatin itu. Udah setahun lewat masih kaya, 2 tahun lewat masih kaya. Dia datang, "Ya Nabi Musa, kenapa aku kaya terus? Padahal aku hanya minta setahun." Lalu Nabi Musa bilang, "Ya Allah, kenapa dia kan? Karena dia dititipin harta dan dia infakkan, maka aku senang memberikannya harta." Begitu. Ya, berkah itu baru. Kalau diambilnya dengan cara yang tidak halal, dinafkahkan yang halal, itu bukan rahmat, itu istijraj namanya. Enggak, hati-hati dengan istijraj. Maka ketika dapat nikmat, kita sehat terus nih. Kok kita lancar aja? Hati-hati, kita dalam ketaatan atau kita dalam banyak maksiat. Kalau dalam maksiat, berarti kita sedang dibiarkan oleh Allah. Dan itu hati-hati. Baik, terakhir dengan muhasabah, maka kita akan taubat kepada Allah. Ini hasil sukses dari muhasabah. Maka kata Nabi, an-nadamatu taubatun, bahwa penyesalan adalah taubat. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad, dan disahihkan oleh Al-Albani. Ya. Baik, sekali lagi, an-nadamatu taubatun, bahwa nadamah itu penyesalan adalah taubat. Orang-orang yang menyesal dari hasil muhasabah pasti akan berubah, karena takut sakaratul maut, disiksa, takut di alam kubur menderita, takut ketika mahsyar akan mengalami penderitaan yang hebat, apalagi takut masuk neraka dan berharap masuk surga. Kalau tidak ada perubahan, bagaimana kita bisa diselamatkan Allah? Orang-orang yang hasil muhasabahnya adalah taubat, itu adalah suksesnya muhasabah. Tuh, yang baik. Gimana langkahnya? Taubat, 1, mengakui dosa dan kesalahan. Terus sudah itu istighfar. Ya, paling tidak astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nabi beristighfar setiap hari mi'ata marrah, 100 kali. 70 sampai 100. Nah, kita harusnya lebih banyak dosa, lebih banyak istighfar. Ya, dan istighfar ini adalah bukan sekedar untuk penghapus dosa, untuk pembuka keberkahan, untuk pembuka doa kita dikabulkan Allah. Banyak hikmahnya istighfar, banyak sekali. Ada beberapa kisah istighfar. Ada seorang yang jualan gitu loh, lalu dia tidak ada yang ngambil tuh jualan, tidak ada yang tertarik. Dia sambil nunggu, dia sambil istighfar, astagfirullahaladzim. Tiba-tiba orang berkerumun dan berebutan mengambil jualan. Nah, ya. Ada orang yang datang ke Syekh ini lagi berdoa, "Syekh, aku ini belum punya anak, sementara aku hidup sudah 10 tahun berumah tangga." Kata Syekh, "Banyaklah beristighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara." Kamu istighfar, maka Allah bukakan semua. Yang tidak hujan akan turun hujan. Yang tidak punya anak akan dikasih anak yang banyak. Yang tidak punya kebun akan dikasih kebun yang subur. Dengan istighfar. Jadi dengan istighfar bisa melakukan. Maka ada seorang, kalau nggak salah Hasan Basri atau siapa, didatangi oleh seorang muridnya, "Ya Syekh, aku tidak punya anak." Istighfar kamu. "Ya Syekh, kebunku kering." Istighfar kamu. "Ya Syekh, di kampungku sudah tidak turun hujan." Istighfar kamu. Lalu kata muridnya, "Kenapa Syekh menyelesaikan masalah hanya dengan istighfar?" Memang istighfar pembuka rahmat Allah dan akan menurunkan semua rahmat Allah. Mau yang punya anak, mau yang punya rezeki, mau yang naik jabatan, istighfar yang banyak supaya Allah berkah dan kasih apa yang kita harapkan sesuai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Ya. Istighfar adalah pembuka rahmat Allah. Kalau bisa tambahkan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu. Ayo sama-sama. Astagfirullahaladzim alladzi wa atubu ilaihi. Atau sayyidul istighfar. Ayo sama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana
a'buduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah. Siapa yang, kata Nabi, siapa yang membaca ini di pagi hari dan meninggal sebelum malam hari masuk surga, dijamin. Siapa yang membacanya menjelang sore hari dan meninggal sebelum pagi hari dijamin surga. Hadisnya sahih. Makanya baca tuh zikir pagi dan zikir sore, pasti ada itu. Ini pagi-pagi buka WA lagi. Oh, sore WA lagi. Jam 2 di dalam selimut suaminya ada cahaya keluar. Kata istrinya, suamiku amalannya apa ya? Pas dibuka lagi baca WA di dalam. Ya, jadi baca terus di sini. Bahkan sehabis sholat jangan melakukan apapun selain daripada istighfar dulu. Assalamualaikum, langsung astagfirullah 3 kali. Ya, makanya jangan ada orang yang ketika habis sholat nggak mau salaman. Maksudnya bukan nggak mau salaman habis sholat pas. Kenapa? Dia sedang konsentrasi, takut waktu sholat dia itu kurang konsentrasi, kurang khusyuk, maka langsung dia astagfirullah. Ini malah dicolek-colek, nggak salaman, dicolok ininya nih, dicolok apa tuh pinggangnya. Padahal dia punya prinsip habis sholat dia langsung istighfar supaya dosa-dosa ketika dia kurang khusyuk ingin diampuni oleh Allah. Jadi istighfar berapa kali? 3 kali. Astagfirullah. Baru Allah mantas salam, bukan Allah melantas jalan. Pada bubar tuh dari masjid. Kecuali era, wih paling depan. Begini. 2 orang. Ngitung awal bulan, akhir bulan. Alhamdulillah. Baik ya. 1 itu istighfar. Kedua, sesudah penyesalan istighfar, sholat taubat. Kalau dosanya dosa yang besar, nggak bisa diampuni dosa kecil. Kalau dosa besarnya tidak diampuni. Jadi untuk mengampuni dosa besar harus dosa kecil, dosa besarnya harus ditaubatin dulu. Ya kan? Dari sholat ke sholat penghapus dosa, dari Jumat ke Jumat penghapus dosa, dari puasa ke puasa, selama dia tidak melakukan dosa besar. Jadi dosa besarnya taubat dulu. Sholat taubat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Ketika dia ingat punya dosa, lalu dia beristighfar, ingat Allah, lalu sholat taubat namanya. Berapa rakaat? 2 rakaat. Ya. Berapa menit? Ya. Sholat taubat, sholat Allahu Akbar. Ayo, yang merasa dosa besar mumpung belum meninggal, nanti malam sholat taubat. Mumpung belum meninggal. Meninggal asli ya. Meninggalkan diri. Kalau sudah meninggal dikubur nggak bisa sholat taubat. Nggak bisa di WA. Harus sholat taubat sekarang mumpung. Lalu sesudah itu baru berubah. Penyesalan itu akan melahirkan kebaikan. Salam. Kemarin saya jarang ngaji. Aduh, aku nyesel, umurku sudah segini jarang ngaji. Sekarang mah saya nggak melewatkan, akan ngaji. Nah, itu baru nyesel, dan itu baru tobat namanya. Kemarin aku setiap pagi nggak pernah sodako, nyesel aku. Uang kadang-kadang dipakai sarapan sekian habis, kadang-kadang sebagainya dibuang tuh, nggak kemakan. Nyesel, aku sekarang mau rajin infak. Tuh rajin infak, baru namanya tobat itu. Yang jarang ngaji jadi ngaji, yang suka telat sholat jadi rajin tepat waktu sholat, berusaha. Yang sholatnya tidak khusyuk berusaha khusyuk, yang tidak baik dengan teman jadi baik dengan teman, yang sering banyak ngomongin orang jadi rajin zikir, diganti semua menjadi baik. Itu namanya taubatan nasuha. Ya, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilu sayyi'atihim hasanat. Siapa yang bertobat, beriman dan bertobat dan beramal soleh, maka keburukannya diganti Allah dengan kebaikan. Jadi terus Allah kasih hidayah, Allah kasih taufik, ringan melakukan kebaikan. Sesudah kita taubat dengan sungguh-sungguh, maka diringankan Allah. Ciri orang yang taubatnya diterima adalah sesudah dia bertaubat, dia ringan melakukan kebaikan. Kalau belum, terus minta hidayah, taufik ke Allah. Ya Allah, kok aku taubat, mana aku sudah taubat di Arafah kok masih begini. Aku sudah taubat waktu saya umrah kok. Hati-hati, berarti belum dapat hidayah taufik. Hati-hati, harus takut.
Kalau kita masih berada dalam keburukan, belum bisa berhijrah dari keburukan ke kebaikan, itu berarti belum dapat hidayah dan terus harusnya minta ke Allah. Ya Allah, tempat sholat itu dekat, kenapa aku berat mengangkat kaki untuk jamaah, belum dapat hidayah. Orang lewat ngater, tegur, mau kemana? Mau sholat jamaah, ayo, ntar saya mau makan dulu. Itu hidayah. Walaupun dekat, kalau nggak dapat hidayah, nggak ada tersentuh hatinya untuk ibadah. Hati-hati. Ada lihat orang ngaji, ngapain ngaji? Ngaji aja mulu, gitu. Nggak ada hidayah untuknya. Hati-hati kalau kita masih berada dalam keburukan dan tidak tertarik dengan kebaikan, berarti tidak dapat hidayah dan tidak dapat taufik dari Allah, dan ini bisa celaka. Alhamdulillah. Kita minta terus hidayah dan taufik agar kita bisa taubatan nasuha, sehingga harapan kita sudah itu kita istiqomah dalam kebaikan, ya, maka harapan kita adalah husnul khotimah dalam kebaikan, dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Silakan hari-hari kita disibukkan dengan urusan duniawi, tapi jangan lupakan untuk kehidupan akhirat kita, sebab disitulah tempat kita yang abadi. Di sini hanya sebentaran kita untuk diuji saja, ya, untuk diuji. Di dalam surat Al-Mulk, ya, disampaikan bahwa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dibaca kapan ini? Surat Al-Mulk dibaca kapan? Rutin sebelum tidur, ya, supaya apa? Diselamatkan Allah di alam kubur. Orang-orang yang istiqomah baca Al-Mulk selamat, dijamin diselamatkan di alam kubur. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Dan Allah yang menjadikan kita hidup dan mati untuk melihat siapa yang terbaik di antara kita. Tuh, dipilih oleh Allah. Siapa yang tunduk, siapa yang lalai, maka di akhir hayatnya bisa ketahuan. Yang tunduk dalam istiqomah, maka akhir hayatnya husnul khotimah. Yang lalai, naudzubillah, di akhir hayatnya su'ul khotimah. Dan kita harus terus berlindung dari buruk di akhir hayat. Sebab Rasul bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Ingat, hati-hati, amal itu tergantung akhirnya. Maka orang yang beriman tidak ada kesempatan sedikit pun untuk beramal keburukan, sebab takut ketika beramal buruk itu akhirnya dia akan terus berjaga beramal kebaikan dengan harapan di akhir hayatnya husnul khotimah. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kajian hari ini. Saya lihat semuanya bersemangat dan luar biasa. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi bekal ilmu untuk kita, khususnya dalam rangka muhasabah diri, agar kita selalu ada perubahan dan berhijrah ke arah kebaikan-kebaikan, sehingga haqqa tuqati, sehingga kita berada dalam ketakwaan yang sebenarnya, dan takwa yang sudah kita raih akan menjadi bekal menuju kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga wadah usaha kita NRA menjadi wadah usaha yang barokah. Amin. Ya, dijauhkan dari setiap keburukan, didekatkan dengan setiap kebaikan-kebaikan. Semoga jemaah kita pada tahun 2022 ini segala urusan untuk haji dimudahkan Allah. Dan semua jemaahnya disampaikan ke tanah suci. Selama dalam ritual ibadah dimudahkan Allah, dimudahkan segala urusannya, dan mereka dapat kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat dengan membawa nilai ibadah haji yang makbul dan mabrur. Mudah-mudahan yang belum berhaji ini bisa berhaji, dan yang belum berumrah juga bisa berumrah. Baik, wa barik wa sallim, amin. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Wa salli wa sallim barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa halalan thayyiban wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut wal afwa indal hisab wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.